Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk? Sabahul khair. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Amin. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Kelas 8 MTS semester Gasal. Tentunya dengan saya Pak Fatur, yaitu dari MTS NU 04 Mu'alimin Waleri. Oke, kita bisa mulai bab 1 ya. Bab 1 yaitu proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Dilihat persepsinya ya ini. Sebelum kita lebih detail lagi belajar, kita baca dulu kompetensi dasarnya, yaitu menghayati semangat perjuangan Islam dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah, menghayati nilai-nilai Islam dari perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, menjalankan sikap gigih dan sabar dalam mewujudkan cita-cita, menjalankan sikap produktif dan inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, menyusun peristiwa-peristiwa penting dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah, menyajikan hasil analisis tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Indikatornya menunjukkan sikap dapat mengambil keteladanan semangat perjuangan Islam dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah, menunjukkan sikap menghayati nilai-nilai Islam dari perkembangan peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah, menunjukkan sikap gigih dan sabar dalam mewujudkan cita-cita, mengamalkan sikap produktif dan inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, mengidentifikasi sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, menyimpulkan perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, menceritakan peristiwa penting proses berdirinya Daulah Abbasiyah, menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, menyimpulkan perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Peta konsepnya, nah di sini ada dua konsep ya. Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam ada dua, dan ada dua lagi subbabnya. Di sini terbentuknya Daulah Abbasiyah dan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Ada subnya faktor penyebab berakhirnya Daulah Umayyah, faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah, khalifah besar, dan prestasi. Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Pada awal terbentuknya Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu, kemunduran Daulah Umayyah semakin tampak. Sepeninggal Khalifah Hisam bin Abdul Malik, kemunduran itu semakin tampak, kekacauan terjadi di mana-mana. Pertikaian internal keluarga tak terhindarkan. Ya, jadi ada perang saudara. Pengamatan, kalian lihat di sini ada ilustrasi gambaran tentang Muhammad bin Ali mengajak masyarakat untuk mendukung gerakannya. Ajakan ini mengatasnamakan keluarga Nabi Muhammad SAW di tahun 750 Masehi.
Abu Muslim Al-Khurasani, tokoh penting yang berhasil meramu gerakan, sehingga masyarakat mendukung gerakannya menggulingkan Daulah Umayyah. Itu gambar ilustrasinya ya, ada benderanya itu. Oke. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Tentunya kalian masih ingat tentang Daulah Umayyah yang berkuasa selama 90 tahun. Antara 660 sampai 750 Masehi. Sejarawan mencatat cukup banyak kemajuan yang dicapai Daulah Umayyah, mulai wilayah kekuasaan yang membentang dari India hingga Afrika Utara, sistem administrasi pemerintahan yang tertata dengan rapi, penyebaran Islam hingga ke dataran Eropa, hingga kemajuan ilmu pengetahuan. Terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan beberapa faktor pendukung, antara lain perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali. Ya, kelompok Mawali itu adalah orang-orang yang bukan Arab, atau saat ini biasa disebut Ajam. Ya. Kelompok Dahak bin Qais As-Syaibani dan kelompok Syiah. Syiah itu adalah pengikut setia Ali bin Abi Thalib, yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Daulah Umayyah, setelah kalah dalam pertempuran di tepi sungai Zab atau pertempuran Jabhulu itu di Irak di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Babak ketiga dalam drama besar politik Islam ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Mereka menyebut dirinya dengan Daulah, menandakan sebuah era baru, dan memang benar-benar menjadi era baru. Dinamakan Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang selama 550 tahun, yaitu antara 750 sampai 1258 Masehi, berpusat di Baghdad, Irak, sebagai ibu kota. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Eropa. Lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abdullah. Ya, kita lihat ini. Ali bin Abdullah. Ingat nama-nama ini ya. Bukan Ali bin Abi Thalib loh. Sebagai sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menamakan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Jadi ini intinya ya perebutan ini kekuasaan antara Bani Hashim. Ini istilahnya dari dulu lah. Tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya. Jadi putranya Ali bin Abdullah yaitu siapa? Muhammad bin Ali. Nah, ini ya. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia menjadikan kota Kufah, ingat kota Kufah, dan kota Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Jadi basis ya. Jadi kota Kufah dan Khurasan itu basis gerakan anti Daulah Umayyah.
Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari pemimpin masyarakat, yaitu ini pemimpin masyarakat kota Khurasan Abu Muslim al-Khurasani. Ini pendukung siapa tadi? Muhammad bin Ali. Namun Muhammad bin Ali lebih dulu wafat di tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi, sebelum cita-citanya meraih kekuasaan terwujud. Itu ya. Oke. Next. Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya. Ya, tuh. Nah, wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan, dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani. Abul Abbas as-Sofah, ini tokoh utama ini ya. Nah, dan Abu Ja'far al-Mansur, ini juga tokoh utama. Nah, jadi ini dibantu ya oleh Abu Muslim al-Khurasani, Abu Abbas as-Sofah, dan Abu Ja'far al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa, hingga ia terkepung di kota Damaskus. Jadi Marwan itu terkepung di kota Damaskus. Ya. Terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania, Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir. Jadi tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Ini jadi intinya ini ya, wafatnya si Khalifah Marwan ini berarti berakhir Daulah Umayyah. Oke. Lihat ini ilustrasi gambaran Marwan bin Muhammad ya. Jadi dalam masa konflik itu ada salah seorang keturunan Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah. Jadi seorang keturunan Daulah Umayyah, Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik, atau yang lebih dikenal dengan Abdurrahman ad-Dakhil. Ia berhasil pergi ke Andalusia dan membangun imperium kekuasaan Daulah Umayyah kedua nantinya. Ini nanti ya, ini setelah kita runtuhnya dulu. Para pemimpin Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad. Berarti 5,5 abad ya 550 ya. Antara 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dalam masa kekuasaannya tersebut ada 37 khalifah yang pernah memimpin. Mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang seperti kemajuan di bidang administrasi, pemerintahan, kemajuan bidang ilmu pengetahuan, kemajuan bidang politik, kemajuan bidang militer, kemajuan bidang ekonomi, arsitektur, dan sebagainya. Di antaranya ini ya. Pertama siapa tadi? Abul Abbas as-Sofah. Ini jadi kenapa disebut as-Sofah? Karena dia penumpah darah. Padahal ini awalnya pendukung ya. Terus Abu Ja'far al-Mansur, Al-Mahdi, Musa al-Hadi, Harun ar-Rasyid. Ini yang paling terkenal ya. Ini jangan keemasanin. Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Asim ini juga ya. Al-Mutawakil, Al-Muntasir billah, Al-Musta'in, Al-Mu'taz billah, Al-Muhtadi billah, dan seterusnya. Masing-masing ya lama lah ini. Selanjutnya yang ke-27 Al-Muqtadi sampai ke 37 Al-Mu'tasim billah. Keberapa ini ya?
Oke. Ini pohon silsilah Daulah Abbasiyah, ini dari Abdul Muthalib, Abdullah, Al-Abbas. Berarti ini Abdullah itu siapa? Bapaknya Kanjeng Nabi, bapaknya Nabi Muhammad. Ini silsilahnya Daulah Abbasiyah dari Abdul Muthalib. Nah, Abdullah ayah Nabi itu mempunyai saudara namanya Abbas. Nah, Abbas punya anak Abdullah, namanya mirip namanya bapaknya Nabi Muhammad ya. Abdullah punya anak lagi Ali. Ini terus Ali punya anak Muhammad lah, ini Muhammad bin Ali yang tadi ingin merebut kekuasaan itu. Nah, Muhammad bin Ali itu mempunyai anak Abul Abbas. Nah, tadi ya Al-Mansur. Ini nanti akan menjadi khalifah pertama Daulah Abbasiyah. Al-Mansur ada Al-Mahdi, Al-Hadi, dan seterusnya, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim. Dari Al-Mu'tasim ini ada Al-Mutawakil, Al-Wasik, Muhammad, dan seterusnya. Ini gambaran silsilah Daulah Abbasiyah. Sampai berapa ini? Panjang nih ya, perjalanan yang panjang ya. Oke. Daulah Abbasiyah menerapkan sistem pemerintahan monarki, di mana khalifah dipilih berdasarkan garis keturunan, dan rakyat harus tunduk menerimanya. Di Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila, di mana presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Wah. Baiklah, untuk pertemuan kali ini ya kita sebutkan sampai di sini. Kita teruskan lagi pertemuan yang akan datang, yaitu di bab keruntuhan dinasti Abbasiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.